Halo, Anda berada di channel Masak Bareng saya, channelnya Masakan Manado. Masak-masak kita kali ini adalah ikan woku kure. Kure atau tembikar itu adalah wadah atau apapun itu yang terbuat dari tanah liat. Tentang perkurean ini saya cerita di kolom description aja ya, jadi silakan membacanya. Dan kali ini kita memasak ikan woku dengan memakai wadah dari tanah liat, kayak panci dari tanah liat yang orang Manado itu bilang belakang tanah, atau untuk bahasa Indonesianya gerabah ya teman-teman. Soal bumbu sama persis dengan ikan woku yang sebagaimana lazimnya, yang membedakannya itu hanyalah kita menggunakan belakang tanah atau gerabah. Namun bagi teman-teman yang tidak punya gerabah, nggak apa-apa, masak pakai wajan biasa juga tetap enak. Namun tentu saja rasanya akan sangat jauh berbeda sekali jika kita memasaknya di belakang tanah atau gerabah. Bagaimana cara masaknya? Silakan simak tayangan selanjutnya. Dan ini dia bahan-bahannya. Ikan si bebas, ini saya pakai mujair sekitar 400-an gram. Ada jeruk di samping ikan. Jeruk ini untuk memarinasi si ikan. Ini saya pakai lemon cuy, kebiasaan orang Manado. Tapi kalau tidak ada lemon cuy bisa diganti dengan jeruk nipis. Tidak ada jeruk nipis lemon cuy bisa diganti dengan cuka masak. Ini dia kelompok bumbu halusnya. Cabai terserah ya, mau pakai cabai hijau juga tidak masalah, ada sensasinya. Saya sebetulnya lebih suka cabai hijau, tapi cabai hijaunya nggak ada, ya sudah saya pakai cabai merah aja. Ini kunyit, jahe, bawang merah, kemiri. Cabai dan kunyit sudah agak kering karena bumbu-bumbunya ini sudah saya siapkan dari semalam, saya masukin kulkas. Bumbu daun kunyit, daun bawang, daun pandan, daun jeruknya saya pakai 8 lembar ya, itu terserah, sesuaikan saja dengan selera. Ini saya kasih agak banyak karena saya memang penggemar cita rasa daun jeruk. Dan ini dia serai. Ini yang besar ya, jadi saya pakai 1 batang. Ini dia bahan-bahannya. Dan ada juga yang suka menambahkannya dengan tomat. Silakan aja, karena banyak orang Manado juga memakai tomat di dalam memasak ikan woku. Sesuaikan saja dengan selera. Tentu saja ada minyak untuk menumis, ada garam, penyedap jika mengkonsumsinya, dan juga air. Jadi itu sudah tidak saya pajang di sini ya. Marinasi ikan dengan air perasan jeruk dan garam. Ini kita jerukin, dibanyakin ya yang di bagian dalamnya. Jumlah jeruk ini pun relatif, tadi saya sedia 3, tapi tergantung ya. Yang jelas pastikan seluruh permukaan ikan ini tertutup dengan air perasan jeruk. Nah ini dia. Ini kita pakai ternyata nggak 3. Ini kita pakai sampai 5 butir. Garam. Bagi yang ingin memarinasinya dengan penyedap juga oke-oke aja, silahkan. Diamkan minimal 15 menit. Sekarang kita menghaluskan bumbu-bumbunya. Soal menghaluskannya terserah teman-teman. Mau pakai blender, mau pakai cobek, senyaman teman-teman aja. Kalau saya ini kunyit dan kemiri saya haluskan terpisah ya, saya haluskan di cobek dengan alasan biar blendernya nggak kuning. Ini bawang sama jahe sudah saya potong-potong untuk mempermudah kerja si blender. Ini sudah saya ulek tadi ya. Saya sih punya kebiasaan untuk memblendernya dulu untuk kemudian saya tambah haluskan di cobek. Sudah dalam blender. Saya tidak menyarankannya ya untuk memblendernya dengan air, karena menurut saya itu rasanya kok ya jadi beda. Sudah terhaluskan dengan baik ya, jangan kita cuci dulu ya teman-teman. Ini masih bisa kita pakai sisa-sisa bumbu yang melekat nanti pada saat kita masak. Ini dia bahan-bahannya siap masak. Ikan akhirnya saya potong karena gerabah saya kecil ya, jadi bagi teman-teman yang pakai wajan biasa, boleh juga ikannya nggak dipotong. Secara estetik sih lebih cantik ya kalau nggak dipotong. Ini bumbu halus sudah saya haluskan tadi. Daun pandannya sudah saya perkecil. Daun kunyit, daun jeruk saya biarkan begitu saja. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengeluarkannya dari tulang daun silakan. Yang bagian putih ini saya pisahin dari bagian
hijaunya. Kemudian serai teman saya taruh tadi cuma satu, sebetulnya sih satu aja cukup, tetapi kalau pakai satu itu kita memarkan, kita bikin simpul ya. Nah ini saya tambahin satu. Kenapa? Ini karena saya tidak memarkan dan menyimpul ya, saya hanya kerat-kerat aja. Kalau bisa kayak gitu ya, ini sebenarnya untuk estetika aja ya, begitu ya teman-teman. Kemangi sudah dikeluarkan daunnya, jadi sekitar 1,5 genggam daun kemangi. Mari kita mulai memasak. Serai aja duluan. Teman-teman, serai ini terserah juga ya. Ada yang dimasukin awal, ada yang dimasukin nanti. Nggak usah terlalu matang banget ya. Kita masukin bumbu halus. Daun bawang bagian putih, cukup sampai dia berbau harum aja. Daun kunyit, daun pandan, dan daun jeruk. Daun bawang bagian hijau. Jadi yang tertinggal adalah si kemangi. Masak sampai berbau harum. Jangan sampai terlalu angus, terlalu mateng ya bumbunya. Bagi yang tidak pakai gerabah, ikannya masuk di sini ya, langsung masuk. Tapi saya mau pindahin ke gerabahnya. Saya pindahin dulu. Oke, ikan satu. Kita masak sebentar, tunggu bumbunya meresap ke ikan, kemudian nanti kita akan masukin air. Pakai api kecil ya. Ini dia. Ini sudah sedikit bunyi-bunyi, tunggu sebentar ya, baru kita masukin airnya. Air, dia sudah bunyi-bunyi, kita kasih air. Ini yang saya bilang tadi, nggak mau rugi. Ini ya, kita pastikan si ikan. Kemudian kita tutupin dengan air. Tambah dikit deng. Ditunggu sampai ikannya matang. Kita tutup ya teman-teman, agar supaya aroma dari gerabahnya ini bisa lebih meresap ke masakan kita. Sudah hampir selesai ya. Sekarang kita masukin kemangi. Ini tunggu kemangi sampai sedikit layu. Cek rasa karena kita sudah menggaram yang tadi waktu marinasi. Sedikit aja waktu marinasi, garamnya sudah banyak. Bagi yang mau tambahkan penyedap, dipersilakan. Kita tunggu ini garamnya. Hati-hati ya, nanti ikannya bisa rusak. Tunggu kemanginya layu. Kemanginya bagi saya sudah cukup seperti ini. Ini kita angkat. Teman-teman, waktu ngangkatnya sudah nggak saya shoot ya. Karena gerabahnya kecil ya, jadi agak repot. Kalau kita pakai wajan sih gampang. Seperti ini jadinya. Masakan kita sudah selesai. Ini teman-teman ya. Ini teksturnya kita lihat. Ini enak banget. Saya sudah nggak pakai piring ya teman-teman ya. Teman-teman, ini enak banget. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan yang namanya ikan woko kure, punya gerabah atau belangan tanam, dicobain deh. Terus silahkan diperbandingkan, enak yang mana ya. Dari ujung utara Pulau Sulawesi kami menyampaikan salam hangat, salam sehat, bahagia selalu, Pakatuan Wapakalawiran, Sitau Timur.